Nanti Bapak ya. Kamu mungkin pernah menjaga keluarga atau kerabat yang sedang sakit. Jaga kayak gitu lumayan capek dan kepikiran loh. Terus gimana coba kalau kamu harus menjaga orang yang kerasukan? Duh, pasti seremnya bukan main. Apalagi setannya bisa juga kan lompat ke tubuh kamu. Hi. Dengan aku Ratu Larasati, kali ini kita akan bahas kisah-kisah film seremnya menjaga mereka, orang yang terkena santet atau guna-guna. Langsung aja ya. Yang pertama adalah menjelang maghrib. 3 mahasiswa menemui seorang pasien sakit jiwa bernama Nina untuk materi skripsi mereka. Awalnya mereka yakin bahwa apa yang diderita Nina ini memang betul penyakit kejiwaan. Namun akhirnya kondisi Nina berkembang menjadi hal-hal mistis yang di luar logika. Tiga mahasiswa psikologi yang bernama Thalia, Erlan, dan Ahmad pergi ke sebuah desa untuk membuat video dokumentasi tentang pasien penyakit jiwa yang bernama Nina. Menurut warga sekitar, Nina menjadi seperti itu setelah melangkahi batu yang melintang di jalan pada sore hari. Setelah kejadian itu, Nina kerap mengamuk dan berteriak tidak karuan di saat menjelang maghrib. Nenek dari Nina mengatakan, dalam 3 tahun ini, Nina sudah dibawa ke dokter hingga ke orang pintar. Menurut dokter, Nina terkena penyakit mental delirium. Sementara kata orang pintar, Nina dirasuki oleh roh nenek moyang yang ingin menyampaikan pesan untuk manusia. Sudah banyak orang pintar yang mengobati Nina. Katanya kesambat leluhur yang ingin menyampaikan pesan. Mendengar itu, ketiga mahasiswa ini penasaran dengan kondisi Nina yang sesungguhnya. Di kala siang hari, Nina kerap pergi ke hutan untuk menyirami pohon bambu. Sejak awal, Erlan sudah curiga dengan kondisi Nina. Namun, Thalia dan Ahmad tidak ingin termakan tahayul. Tapi, lambat laun mereka mulai percaya akan teori Erlan. Bahkan, Thalia sampai nekat untuk mencari tahu sendiri kebenaran akan hal ini. Namun, semenjak mereka mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi, mereka sering mendapat teror yang berbau mistis dan melihat sosok nenek-nenek yang menyeramkan. Thalia, kamu kenapa? Suatu hari, Thalia, Erlan, dan Ahmad nekat untuk melihat proses Nina saat dirasuki oleh roh. Mereka bahkan menaruh banyak kamera di bagian dalam gubuk tersebut. Benar saja, ketiganya melihat sosok nenek bengkok di dalam gubuk Nina. Ketika Thalia, Erlan, dan Ahmad memasuki gubuk tersebut, mereka melihat Nina sudah terlepas dari pasung dan pergi masuk ke dalam hutan. 3 mahasiswa itu pun mengikuti Nina dan terkejut dengan apa yang terjadi pada Nina. Wah, kira-kira apa yang sebenarnya terjadi pada Nina? Beneran terkena penyakit mental ataukah ada hal berbau mistis yang terlibat? Buat kalian yang tertarik dengan cerita ini, bisa langsung cari filmnya dengan judul Menjelang Maghrib. Film yang berikutnya adalah Sewu Dino. Seorang gadis bernama Sri hidup dengan keterbatasan bersama ayahnya yang sakit-sakitan. Dikarenakan butuh biaya pengobatan untuk sang ayah, Sri memutuskan untuk bekerja dengan keluarga yang sangat kaya raya dan misterius. Setelah ini, kamu tidak bisa mundur lagi. Sri yang bekerja serabutan merasa butuh tambahan karena harga obat-obatan untuk sang ayah sangatlah mahal. Akhirnya, Sri melamar untuk menjadi ART di keluarga Atmojo yang terkenal sangat kaya. Awalnya, Sri merasa minder karena secara background pendidikan, Sri sangatlah kurang. Namun, Karsa Atmojo selaku kepala keluarga Atmojo langsung menerima Sri ketika mengetahui bahwa Sri lahir pada Jumat Kliwon. Tidak hanya Sri, bersama Erna dan Dini, mereka dibawa ke sebuah gubuk tersembunyi di tengah hutan. Di gubuk tersebut, Sri, Erna, dan Dini diberikan arahan oleh Mbah Tamin. Di sana, mereka bertugas untuk memandikan Dela Atmojo, cucu dari Mbah Karsa Atmojo yang disantet oleh keluarga Kuncoro.
Della harus dimandikan dengan ritual bernama basuh sedo, di mana ia dibasuh dengan air kembang 7 rupa dengan dibacakan sebuah mantra di setiap sore menjelang malam. Rupanya, Della terkena santet 1000 hari, di mana tubuhnya dirasuki oleh sosok bernama Singarturi selama 1000 hari. Dan pada hari ke-1000, nyawa Della akan diambil oleh Singarturi. Ritual ini dilakukan agar Singarturi tidak mengamuk dan menyerang mereka. Namun, Singarturi tidak kehabisan akal untuk membuat mereka lengah, sehingga membuat kesalahan. Dini pun sempat melakukan kesalahan, sehingga membuat dirinya terkena serangan dari Singarturi. Beberapa malam sebelum hari ke-1000, Sri mendapat mimpi yang sama selama berturut-turut. Menurut Mbah Tami dan Mbah Karsa, bahwa hanya Sri lah yang bisa menyelamatkan jiwa Della yang disembunyikan oleh keluarga Kuncoro. Pada hari ke-1000, Sri menjalani ritual untuk memasuki dunia roh agar bisa menyelamatkan jiwa Della. Apakah Sri berhasil menyelamatkan Della atau malah menjadi santapan Singarturi? Kalian yang kepo dengan endingnya bisa langsung cari filmnya dengan judul Sewu Dino. Next ada film The Medium. Nim, seorang dukun di Thailand, memiliki keponakan bernama Ming yang menunjukkan gejala aneh. Nim berspekulasi bahwa ada sosok jahat yang memasuki tubuh ponakannya tersebut dan mencoba berbagai cara untuk menyelamatkan ponakannya tersebut. Sebuah tim dokumenter hendak menyuting tentang kehidupan dukun di wilayah timur Thailand yang menyembah Dewa Bayan. Nim diketahui dirasuki oleh roh Dewa Bayan setelah saudaranya yang bernama Noi menolak untuk menjadi dukun. Sehingga Nimlah yang terpilih untuk menjadi wadah Dewa Bayan. Nim terlihat menjalankan hidupnya sebagai wadah bagi dewa dengan baik. Ia kerap mengobati orang-orang yang terkena kutukan atau hal supranatural lainnya. Suatu hari, Nim pergi ke rumah saudaranya untuk menghadiri pemakaman kakek iparnya yang merupakan suami dari Noi. Di saat Nim bertemu dengan Ming, Nim menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres pada Ming. Nim berusaha mencari tahu apa yang terjadi pada diri Ming, tapi Noi selalu saja mengelak. Hal ini dikarenakan Noi tidak percaya dengan ritual perdukunan. Mereka memilih menjadi seorang Kristen dan meninggalkan tradisi. Namun semakin lama, sikap Ming semakin aneh. Dia sering terlihat berbicara sendiri dan melakukan hal-hal aneh yang di luar nalar. Bahkan, dia kerap marah-marah kepada orang sekitarnya. Awalnya sang ibu berpikir bahwa Ming hendak dirasuki Dewa Bayan untuk dijadikan mediumnya. Namun, setelah diperiksa lebih lanjut oleh Nim, diketahuilah bahwa Ming kerasukan banyak roh jahat. Nim pun meminta bantuan pada teman sama dukunnya untuk mengusir roh jahat dari badan Ming. Namun, pada H-1 ritual pengusiran, Nim ditemukan tewas di dalam rumahnya. Hal ini tidak membuat teman dari Nim membatalkan ritual. Namun, pada hari H ritual terjadi kejadian yang di luar perkiraan mereka, di mana roh jahat itu tidak hanya merasuki tubuh Ming, melainkan tim yang membantu ritual pengusiran juga kerasukan roh-roh jahat yang ada di tempat itu. Wah, kira-kira berhasilkah mereka untuk menyelamatkan Ming? Kalau aku jadi tim dokumenternya, pasti udah lari duluan sih. Oke sobat, itulah film horor yang menceritakan tentang menjaga anggota keluarga yang terkena santet. Kalian yang lagi nonton video ini sendirian, hati-hati ya. Siapa tahu Ming lagi mengawasi kalian dari pojokan kamar. Nah, untuk next video, enaknya bahas apa lagi nih? Komen di bawah ya. Terima kasih dan sampai jumpa. Kamu pikir berang ini bisa menyelamatkanmu?